Selamat pagi, kami dari mahasiswa R002. Di sini kami akan menjelaskan mengenai B2B dan B2C e-commerce. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai B2B dan B2C, kami akan perkenalkan diri. Saya Kristina Mutiara Ishak dengan NIM F1I1200026 dan teman saya Laila Husna dengan NIM F1E1200033. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai B2B atau business to business. Pengertian tentang B2B adalah penjualan produk atau jasa yang diberikan dari satu bisnis ke bisnis lain. Contoh nyatanya adalah ralali.com, MBIZ, Bizi, dan kawan lama. Lalu kenapa sih ralali.com itu termasuk dalam B2B? Ralali.com merupakan perusahaan B2B dikarenakan perusahaan ini menargetkan produknya pada perusahaan lain. Bisa dikatakan mereka membantu menjualkan barang dari perusahaan lain ke perusahaan lain. Jadi ralali.com ini adalah sebuah e-commerce yang dimana menyediakan barang dalam jumlah yang besar dijualkan ke satu perusahaan. Jadi mereka menerima yang namanya seperti kerjasama bisnis, seperti membuat perencanaan bisnis bersama. Jadi berbeda dengan yang namanya B2C. Itulah kenapa ralali.com ini tidak bisa dikatakan B2C. Kemudian profil ralali.com. Ralali.com didirikan oleh Joseph Aditya pada tahun 2014. Penamaan Ralali diambil dari bahasa Jawa yaitu oralali, artinya jangan lupa atau tidak terlupakan. Misi ralali.com ya satu, bertujuan untuk membangun ekosistem bisnis digital terbaik. Yang kedua, diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pertumbuhan UKM. Yang ketiga, bertujuan untuk mengembangkan orang dengan mengoptimalkan bakat mereka dalam teknologi dan bisnis digital. Kemudian perkembangan ralali.com. Jadi Ralali itu diciptakan oleh Joseph Aditya yang terinspirasi ketika dia mengikuti sebuah tender pengadaan barang dan kemudian perusahaannya kalah. Dari situlah Joseph Aditya berinisiatif untuk membuat sebuah pengadaan barang yang lebih terbuka. Ide tersebut dia dapatkan pada tahun 2013 dan akhirnya dia buat perusahaan B2B di bawah naungan PT Raksasa Laju Lintang. Kemudian pada tahun 2014, perusahaan B2B yang tadinya dia dirikan diganti namanya menjadi ralali.com. Nah, pada awal pembukaan ralali.com ini, Aditya mengalami beberapa masalah seperti sulit mendapatkan modal, tapi karena tidak pernah berhentinya melakukan promosi keluar dan ke dalam negeri, akhirnya Aditya mendapatkan modal dari IS pada bulan Mei 2014. Kemudian pada tahun 2016 ralali.com ini bertransformasi ke pasar bisnis online dengan banyak kategori seperti hotel, restoran, dan kafe. Kemudian otomotif, elektronik, komputer dan komunikasi, kecantikan, alat kantor, bahan bangunan, dan lain-lainnya. Kemudian pada tahun 2018, ralali.com memperkenalkan pasar online vertikal, di mana Ralali lebih mendalami siapa pelanggan mereka dan menggunakan big data untuk memberikan solusi. Kemudian sekarang Ralali sudah memiliki 11.000 vendor terpercaya, 135.000 pelanggan, 250.000 produk, dan 2 juta pengunjung dari seluruh Indonesia. Kemudian untuk B2C akan dijelaskan oleh teman saya, Laila Husna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu B2C. B2C atau Business to Customer. Nah, di sini terkait pengenalan B2C. B2C ini merupakan bisnis yang menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen yang berupa perorangan atau kelompok. Nah, di mana konsumen di sini itu merupakan konsumen akhir atau end user atau pengguna akhir. Nah, perusahaan yang menerapkan e-commerce B2C ini itu Traveloka, Shopee, Lazada, Blibli, dan banyak lagi kawan-kawannya. Selanjutnya,
Nah, di sini kenapa Blibli termasuk e-commerce B2C? Karena Blibli ini merupakan e-commerce yang mana transaksinya itu menyerupai model retail tradisional, di mana bisnis menjualkan produk kepada individu. Dengan bisnis yang dijalankan itu menggunakan platform online alih-alih dengan toko fisik. Next. Nah, profil dari Blibli sendiri ini, Blibli merupakan perusahaan e-commerce asli Indonesia yang fokus dalam membangun ekosistem belanja, pilihan konsumen, dan institusi melalui platform perdagangan omni-channel yang aman untuk setiap gaya hidup yang terpercaya. Blibli sendiri itu berdiri pada tahun 2011 yang merupakan produk pertama dari PT Global Digital Niaga. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan dari Blibli sendiri. Pada tanggal 25 Juli tahun 2011 itu, Blibli resmi diluncurkan, di mana salah satu tokoh pendirinya itu adalah Kusumo Martono yang merupakan lulusan S2 Teknik Industri dari Georgia Institute of Technology Amerika Serikat. Kusumo Martono merupakan CEO dari PT Global Digital Niaga atau GDN sendiri. Nah, pada pertengahan tahun 2014, brand internasional itu memilih Blibli sebagai official online store seperti Nike Indonesia. Nah, pada tahun 2015, Blibli membentuk tim khusus untuk menangani UKM, di mana telah ada lebih dari 1.000 UKM yang mulai bergabung, dan pada tahun 2015 ini Blibli juga menambah metode pembayaran via transfer ATM payment BCA. Blibli juga meningkatkan user experience pada berbagai perangkat, terutama untuk mobile. Selanjutnya, pada tahun 2019 itu, Blibli mengalami peningkatan pada total pemesanan produk sebanyak 2,5 kali dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Blibli bekerja sama dengan GoPay untuk mempermudah pelanggan melakukan pembayaran dalam transaksinya. Pada tahun 2020, Blibli berhasil meraih penghargaan Contact Center Service Excellence Awards atau CCSEA pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2021, Blibli berusia 10 tahun. Pada saat ia berusia 10 tahun itu menyediakan layanan pengiriman cepat mencakup 2 hours delivery, serta gratis ongkir berkali-kali. Blibli juga memperpanjang masa return menjadi 30 hari agar pelanggan semakin leluasa untuk memenuhi kebutuhannya. Pada tahun 2021 ini, Blibli meraih Global Contact Center Award 2021 dan The Best Contact Center Indonesia 2020-2021. Lalu pada tahun sekarang, yaitu 2022, Blibli meraih CX Empathy Best Use of Empathy in Customer Experience pada ajang Genesis Customer Innovation Awards 2022 berkat layanan inovatif dan penuh empati pada pelanggannya. Baiklah, sekian dari penjelasan B2C, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di forum diskusi. Sekian, terima kasih.